Kalau kita dengar nama Menteri Keuangan, yang muncul biasanya cuma angka-angka. Inflasi 3%, pertumbuhan ekonomi 5%, APBN sekian ribu triliun. Dinginnya statistik bikin kita merasa jauh, seakan urusan itu hanya milik teknokrat dan ekonom. Tapi kalau kita beri jeda sejenak, kalau kita berani melongo ke balik angka-angka itu, kita akan sadar, ekonomi itu juga filsafat. Mari kita tengok sosok Purbaya Yudi Sadewa. Lahir di Bogor, anak teknik elektro ITB yang belok ke ekonomi sampai meraih doktor di Purdue University. Dari kabel listrik ke kabel keuangan, dari transistor ke transaksi. Dua dunia yang tampak berbeda, tapi sama-sama menuntut ketelitian, sistematika, dan logika yang tajam. Begitu dilantik jadi Menkeu, Purbaya langsung bikin langkah cepat. 200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Tujuannya sederhana, biar bank lebih longgar kasih kredit, biar roda ekonomi berputar. Ini gaya pragmatisme ala John Dewey. Teori bagus, tapi nilai sejatinya ada di hasil nyata. Apa yang berguna, itulah yang benar setidaknya untuk sementara. Tapi filsafat selalu bertanya lebih jauh. Berguna untuk siapa? Apakah benar kebijakan itu menetes sampai rakyat kecil? Atau hanya berhenti di lingkaran elit? Waktu muncul protes 17/8 yang isinya mulai dari tuntutan subsidi, upah layak, sampai keadilan sosial, Purbaya menyebut itu suara sebagian kecil rakyat. Dari kacamata utilitarianisme Bentham dan Mill, logika ini bisa dipahami. Kalau kebijakan memberi manfaat untuk mayoritas, ya sudah. Korban minoritas dianggap harga yang harus dibayar. Tapi apakah itu cukup? John Rawls mungkin akan menyanggah. Menurutnya, keadilan sejati justru diukur dari bagaimana kita memperlakukan yang paling lemah. Kalau kebijakan membuat mayoritas senang tapi meninggalkan mereka yang kecil, itu bukan keadilan, itu sekadar kompromi politik. Di sisi lain, obsesi mengejar pertumbuhan 5-6% setiap tahun mengingatkan kita pada needs dan will to power. Ada dorongan kolektif. Bangsa ini harus lebih kuat, lebih modern, lebih berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi jadi semacam bukti eksistensi kita bisa. Tapi needs juga memberi peringatan, ambisi tanpa arah bisa jadi jalan menuju jurang. Pertumbuhan tanpa pemerataan adalah power yang kehilangan will. Kalau kita tarik garis lurus, Purbaya Yudi Sadewa bukan sekadar pejabat negara. Dia adalah tokoh yang, sadar atau tidak, berdiri di tengah panggung filsafat. Pertama, pragmatisme dalam kebijakan cepat. Kedua, utilitarianisme dalam hitung-hitungan mayoritas. Ketiga, Rawlsian justice dalam tuntutan sosial. Dan keempat, Nietzschean ambition dalam obsesi pertumbuhan. Semua ini beradu di ruang rapat Kementerian Keuangan, bergaung di sidang kabinet, dan berimbas ke meja makan rakyat. Lalu, di titik ini, kita sebagai warga juga ditantang untuk bertanya, apakah kita rela menukar keadilan demi pertumbuhan? Apakah kita hanya mau melihat angka naik tanpa peduli siapa yang tertinggal? Atau kita bisa mendorong agar ekonomi berjalan bukan cuma efisien, tapi juga adil, manusiawi, dan lestari? Karena filsafat mengajarkan, angka boleh naik turun, tapi nilai kemanusiaan jangan sampai digadaikan. Dan disinilah jeda itu penting. Jeda untuk berpikir, jeda untuk bertanya, jeda untuk memastikan bahwa ekonomi bukan hanya soal uang, tapi soal manusia. Kalau menurut kamu, filsafat mana yang paling cocok untuk membimbing Menteri Keuangan kita hari ini? Pragmatisme, utilitarianisme, Rawls, atau Nietzsche? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Jeda Berpikir supaya kita bisa terus belajar membaca kehidupan sehari-hari dengan kacamata filsafat. Karena kadang, satu jeda kecil saja bisa membuat kita melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru.